Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Baik Mas Tulus, berkah Mas Tulus, sehat Mas Tulus, rezeki lancar Mas Tulus. Amin ya Allah. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Tulus dimanapun kalian berada dalam dan juga luar negeri ya. Selamat datang untuk yang baru pertama kali nonton dan juga salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik juga selamat datang tentunya. Teman-teman yang baru atau yang lama yang mau support Mas Tulus caranya gampang ya. Pencet tombol subscribe, loncengnya jangan lupa, dibantu like-nya, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. 23 Mei 2024 ketemu sama Mas T yang lemu yang akan hadir setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jangan lupa teman-teman selain subscribe dan juga support Mas Tulus tadi, kalau yang mau follow Instagramnya Mas Tulus bisa cek di @bigtulus_official ya. Terima kasih. Semoga tetap selalu semangat buat teman-teman yang nonton ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga hutangnya dan Allah berikan jalan supaya segera lunas, amin ya Allah. Yang keadaannya sedang kurang baik, semoga segera membaik, amin amin. Astagfirullahaladzim. Aku udah beberapa kali tag teman-teman, karena tadi tag yang pertama tiba-tiba lampunya mati lagi. Tadi alatnya yang mati. Sekarang ini mudah-mudahan lancar lah tag yang ketiga ya. Wes pokoknya kalau tetap nggak lancar juga, hari ini nggak ada video. Sehat untuk semuanya ya orang baik. Tetap harus semangat, tetap harus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Semua ini proses ya teman-teman. Jadi ya yang lagi dikasih sakit ya semangat, yang lagi seret rezekinya juga semangat. Pokoknya yang lagi diuji sekarang harus semangat. Intinya segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu ujian, entah itu nikmat apapun, pasti sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi mau senang, mau sedih, mau kaya, mau miskin, semuanya adalah ujian. Yang penting kudu semangat ya. Lagi pada ngapain teman-teman? Lagi masak, lagi pada ngapain, lagi kerja. Ada yang, aku beberapa kali baca komentar teman-teman katanya, aku kenapa ya kalau nonton videonya Mas Tulus, rasanya koyok didongengi ujung-ujungnya turu. Itu bukan satu dua orang, dari zaman dulu itu udah banyak banget teman-teman yang ngomong hal yang sama. Nggak usah sampean ya, Mas Wardi itu kalau aku lagi ngoceh dia ngeletak tiba-tiba
Terus siapa? Teman-temanku di sini mau Tika, mau Mak Lucy ya. Kalau lagi di rumah terus kebetulan aku lagi syuting, mereka lagi di depan aku gitu ya. Mereka tiba-tiba udah, aku nggak tahu kenapa. Apa jangan-jangan Mas Tulus tuh suaranya kayak orang yang lagi nyanyi Nina Bobo gitu ya. Alhamdulillah lek dadi manfaat go konco turu yo rek ya. Lan mugi-mugi manfaat. Amin. Hari ini saya pengen memperjelas, mempertegas terkait dengan cahaya hijau yang kemarin sempat Mas Tulus sampaikan pas pulang nyanyi hari Sabtu kalau nggak salah ya, tanggal 18. Mas Tulus pengen menjabarkan secara luas karena ternyata pemurnian ini sedang dilakukan secara besar-besaran, tetapi ternyata pemurnian yang dimaksudkan ini juga tidak hanya tujuannya memang baik, tapi juga akan berdampingan dengan sesuatu yang kurang baik. Apakah ini setelah ngobrol sama Eyang, setelah saya ukur, saya baru berani angkat ceritanya ya. Nanti Mas Tulus akan jabarkan secara luas. Sebelumnya orang baik, Mas Tulus terus ngemis, Mas Tulus terus ngingetin kalian buat membantu sedekah nasi box kita. Doanya orang-orang baik yang nonton video ini silahkan diaminkan. Mas Tulus berdoa mudah-mudahan sedekah nasi box Mei Allah izinkan ada. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara kita juga Allah izinkan ada, setidaknya nanti amin tanggal 9 September 2024 Allah izinkan cukup sedekah Bumi Nusantara kita. Katakan amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun nggih sederek. Yang membantu silakan cek kolom deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Riyanto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Riyanto di kolom deskripsi. Lalu, untuk teman-teman yang bantu sedekah Bumi untuk Nusantara, silakan cek di kolom komentar paling atas rekeningnya Permata atas namanya juga Tulus Riyanto ya, teman-teman ya. Kalau untuk sedekah Bumi Nusantara, gak ada minimal maksimal, terserah teman-teman mau kasih berapa boleh ya, mau Rp1.000 juga nggak apa-apa. Jadi kalau untuk satu nasi box kan memang harganya 12.000 ya. Jadi ada minimalnya. Kalau untuk sedekah bumi tidak ada. Jadi teman-teman yang bantu sedekah bumi silakan cek kolom komentar aja, rekeningnya di Permata ya. Di paling atas biasanya Mas Tulus sematkan nggih. Matur sembah nuwun. Oh iya, yang mau ikutan among-among silakan DM Mas Tulus atau cek postingan Mas Tulus ya. Oke, ada postingan di YouTube, Mas Tulus berikan nomor handphone, juga nomor rekening khusus buat yang mau among-among. Jadi waktunya belum saya tentukan kapan saya akan buat among-among, tapi sementara ini saya masih belum bisa menjelaskan waktunya kapan, karena kita masih menunggu waktunya sampai uangnya semua terkumpul. Nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Gusti berkahi sedayonipun ingkang jenengan sedekahkan ke saya. Nggih, mudah-mudahan yang sedekah pahalanya Allah terima sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Astagfirullahaladzim. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Tulus doakan juga jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan sedekahnya jenengan jadi media tolak balak, juga jadi pendorong doa untuk hajat jenengan segera Allah kabul. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun sederek sedayonipun. Waduh. Aku bahasa Indonesia bahasa Jawa aku tuh masih agak berantakan. Banyak teman-teman yang nanya juga. Mas Tulus itu kalau ngomong Jawa kok masih berantakan. Masih kurang teteh katanya. Karena Mas Tulus itu lahirnya di Lampung. Ini buat subscriber baru ya. Mas Tulus itu asli keturunan Jawa, bapak ibu saya Boyolali, tapi Mas Tulus itu lahirnya neng Lampung, jadi bahasa Jawanya masih agak berantakan, khususnya yang bahasa alus. Apalagi kalau ada istilah-istilah di Jawa yang kayak tigan, mendo, wandi ya, itu juga beberapa kadang-kadang bahasa-bahasa seperti itu yang saya masih belum paham. Gendis ya. Jadi aku justru yang ngajarin aku bahasa-bahasa halus tuh Eyang. Jadi kalau untuk bahasa-bahasa Jawa yang halus secara basically saya bisa yang kasar-kasar, tapi kalau untuk yang halus aku agak kurang. Jadi mohon dimaklumi ya rek ya. Matur sembah nuwun sedayonipun. Oh ya, yang pesan minyak bidara silakan tonton dulu video packingnya, pahami dulu manfaat dan juga fungsinya, cara pesannya, kemudian jenis minyak apa, kemudian kandungannya berapa mili, fungsinya apa saja. Setelah ditonton video packingnya baru pesan ya. Sebutkan nama dan juga alamat lengkap, formatnya, namanya, tanggal lahir lagi
nomor HP penerima, kemudian alamat lengkap, kode pos jangan lupa, pesannya berapa, WhatsApp-nya ke 0857 yang di deskripsi, khusus buat yang mau pesan minyak bidara. Nggih, matur sembah nuwun yang sudah pesan, semoga segera sampai dan jodoh jadi tombo buat jenengan yang pesan. Nggih, amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit ke-8 ya, menit ke-8 ya. Teman-teman masih ingat di tanggal 18 Mei 2024 pas malam hari memang saya merasakan dan saya langsung live pada waktu itu. Saya sempat ngobrol sama kalian. Oh enggak, besok paginya kayaknya ya. Apa langsung live aku lupa. Wes pokoknya intinya Mas Tulus ngasih tahu bahwa di tanggal 18 itu Mas Tulus melihat atau merasakan hawa yang dingin, kemudian sejuk sekitar jam 8 malam lah itu kalau nggak salah. Dan pertama melihat warna hijau, kemudian ada semacam senjata yang berterbangan itu di pukul 8 itu pertama kali melihat ya, sekitar BSD. Karena saya juga nggak tahu pas pulang kok tiba-tiba dari Pondok Aren lewat jalur mana aku nggak tahu, tembus-tembus BSD ya. Dan keluar dari perumahan apa gitu, tahu-tahu sudah di depan pasar modern BSD. Nah, aku ingetnya itu, disitulah aku mulai pertama kali melihat warna hijau di langit yang awalnya tidak aku tegaskan. Kemudian hawa dingin dan juga hawa adem yang aku rasakan di tanggal 18 itu. Nah, aku berpikir awalnya memang ini sebuah energi pemurnian ya, karena warnanya hijau yang di list biru. Jadi kayak ya anggaplah, kenapa saya bilang list biru tuh warnanya hijau, kemudian di pinggirnya tuh ada list biru. Nah, ada beberapa ada semacam panah, kemudian tombak yang berterbangan ke sana sini, dan aku rasa itu bukan terjadi perang ya, bukan peperangan antar satu dan lain hal, tetapi itu sebagai gambaran, karena aku pikir ya Indonesia ini kan naungannya banyak ya. Jadi kalau orang-orang Indonesia ini memang leluhur kita itu kan memang masih menggunakan sejenis senjata dalam tanda kutip atau gaman yang entah kui keris, entah itu pedang, entah itu panah, tombak dan lain sebagainya, cemeti dan berbagai macam hal. Dan mungkin kalau di cerita pewayangan kan juga kayak Ki Lurah Semar tuh ketika sedang akan bangun desa atau mengruat desa itu selalu menggunakan kayak gaman-gaman atau senjata-senjata, anggaplah jimat-jimat yang dimiliki oleh Pendowo Limo. Misalnya kayak yang ya di situ-situ lah ya. Jadi ada beberapa gaman atau bahasa Indonesianya apa ya, Rek ya? Benda sakral lah yang mereka miliki, yang dipercaya memiliki daya, kemudian dayanya itu bisa untuk jadi tumbal, dalam arti tumbal kedamaian Nusantara. Mungkin simbolnya seperti itu awalnya. Aku berpikirnya seperti itu. Nah, setelah aku ngobrol sama Eyang, ternyata juga pikiranku nggak salah, teman-teman. Pemikiran aku tidak bersimpang siur dengan yang disampaikan Eyang. Ternyata juga selaras dengan yang aku pikirkan. Apa yang Eyang sampaikan juga ternyata juga sama, bahwa beliau juga menyampaikan betul itu semacam energi pemurnian, energi pembersihan, energi untuk memperbaiki tatanan sesuatu. Kemudian soal gaman tadi juga ternyata sama. Saya berpikirnya juga, mungkin ini senjata-senjata yang diletakkan oleh leluhur kita dari beberapa sudut di Nusantara, tetapi digunakan sebagai pengayom untuk Nusantara kita sendiri, kemudian menetralisir banyak hal di sekitar Nusantara istilahnya gitu ya. Khususnya mungkin Jabodetabek, karena lingkup tinggal saya di Jabodetabek ya teman-teman. Jadi aku berpikir juga mungkin Jabodetabek ini sedang akan dinetralkan. Mungkin ternyata juga itu salah pemikiran saya. Ternyata ini cukup luas karena seluruh Nusantara ini sedang ada pemurnian sesuatu, sedang ada pembersihan sesuatu. Nah, terkait dengan warna hijau dan juga biru, betul, untuk penyembuhan, pemurnian, kemudian pembenahan sesuatu, kemudian juga sebagai simbol bahwa tubuh kita atau kita itu sedang dimandikan. Ini anggaplah dalam tanda kutip dimandikan. Inilah kenapa beberapa hari belakangan tuh kita banyak yang oleng. Teman-teman banyak yang rasa oleng kan? Mas Tulus juga oleng, susah tidur ya. Beberapa hal ternyata ini juga dampak dari pemurnian ini tadi. Jadi ada semacam
apa ya? Satu, yang pertama adalah memang akan terjadinya sesuatu di bumi kita, di Nusantara kita. Yang kedua, terindikasi juga disebabkan efek samping dari pemurnian tersebut sehingga kita juga ikut bergejolak. Teman-teman yang punya keistimewaan juga apakah masih merasakan? Kalau saya sih sampai sekarang masih merasakan, tapi ya wes tak nikmati aja, masih sering bangun malam, bahkan aku beli obat tidur teman-teman. Jujur, aku beli obat tidur, aku beli permen tidur yang viral di TokTok dan aku juga sempat konsumsi itu ketika dalam arti apa namanya? Aku nggak bisa tidur, rasanya aku mengkonsumsi itu karena memang jujur ya rasanya tuh kayak mengganggu banget, sangat mengganggu sekali apa yang kita rasakan. Tapi ini salah satu efek dari pemurnian tersebut. Nah, ternyata pemurnian yang dimaksudkan ini tidak selalu berdampak baik, tidak selalu mengarah ke sesuatu yang baik. Rusuh mendorong masaku. Nah, nah ada beberapa poin di sini ternyata yang harus saya jabarkan lagi dari hasil obrolan saya dengan Eyang ya. Yang pertama apa saja? Sepertinya Indonesia ini sedang akan ada model pagebluk model baru atau istilahnya maaf, bukan model baru sih tapi mungkin juga kita nggak tahu ya. Singapura kan sekarang lagi naik nih covidnya. Covidnya Singapura lagi marak lagi. Singapura lagi hype lagi untuk kasus covid. Kalau setuju tulis di kolom komentar. Setuju Mas Tulus bahas COVID. Ya. Teman-teman DM aja Mas Tulus, jangan DM di kolom komentar aja. Mas Tulus setuju bahas COVID di Singapura ya. Nah, salah satu yang dimurnikan memang adalah sebuah sumber penyakit. Nah, sekali lagi saya mau berspekulasi secara pandangan saya. Ketika kita sedang dinetralkan ya, yang pertama berarti kondisi kita sedang kurang baik. Kalau kita dimandikan berarti tubuh kita sedang katal. Kalau kita dibersihkan berarti kita sedang kotor. Itu yang pertama. Berarti juga ini merupakan salah satu hal bahwa ya keadaan kita sedang tidak baik-baik saja berarti. Nusantara sedang tidak baik-baik saja ya. Salah satunya pemurniannya adalah tujuannya untuk membersihkan dari penyakit atau membersihkan sesuatu yang kemungkinan besar akan ada penyakit yang model baru yang akan datang yang mungkin juga akan menjadi amit-amit jebang bayi sebagai pandemi baru atau pagebluk model baru. Mungkin ini juga salah satu hal yang mungkin muncul di Indonesia yang mungkin juga akan jadi polemik baru. Ini salah satunya karena bukan hanya pemurnian ini bukan hanya untuk penyembuhan saja teman-teman. Jadi kayak ada tatanan-tatanan yang harus dibersihkan lagi, harus ditata lagi, harus tata ulang. Ini pemurniannya dilakukan oleh siapa? Pasti izin Allah. Yang pertama izin Allah. Dan pemurnian ini dilakukan oleh leluhur kita sebetulnya. Hijau biru itu juga simbol kemakmuran ya teman-teman, simbol kesejahteraan. Berarti perekonomian kita sedang kurang baik. Kemudian penyakit juga sedang mengancam kita. Kemudian gaman itu lebih cenderung untuk sesuatu yang keras atau senjata yang disebarkan ini juga menetralisir beberapa titik. Jadi istilah palu tuh lagi dipalu-palu biar rata, biar nggak ambrol, biar nggak jeblok istilahnya gitu. Jadi senjata menyimbolkan sesuatu yang keras tadi. Berarti juga ada musibah-musibah yang mungkin akan ada di sekitar kita di dalam masa pemurnian ini. Nah ini yang kurang bagus sebetulnya infonya. Kalau dari pemurniannya tujuannya bagus untuk manfaat yang baik, tetapi efek dari pemurnian ini ada dua hal. Yang pertama, ini berarti bisa kita cerna bahwa keadaan kita sedang kurang baik-baik saja. Yang kedua, pasti tidak akan ada yang diam-diam saja ketika ada pemurnian seperti ini. Kalau teman-teman suka nonton wayang kulit, ada penggambaran bahwa ketika Eyang Semar sedang membersihkan desa, ketika Eyang Semar sedang meruat salah satu desa, pasti ada Bedari Durgo yang datang dengan anak peranaknya. Yokui, demit, gendruwo, segala macam. Simbolnya adalah setiap ada sesuatu yang akan dilakukan, berarti juga akan ada kendala, akan ada pengganggu. Nah ini juga sama sepertinya, karena penyampaian Eyang juga sama. Selain energi pemurnian ini karena kita sedang kotor tadi, dampaknya juga akan terjadi beberapa poin, beberapa hal. Dan dari info yang saya dapatkan dari Eyang, pemurnian Nusantara di tahun ini, 2024 ini paling ekstrim, paling panjang atau paling lama.
Dan Eyang juga bilang, apa istilahnya tuh, kalau kita mereka itu sedang berdoa ke kita biasanya mungkin anggaplah setahun 2 kali, di tahun 2024 ini sepertinya para eyang itu doanya lebih ekstrim, lebih sering daripada sebelumnya. Kalau istilahnya kita kan kalau dengar istilah ngeruat desa, kemudian sedekah bumi, kemudian beberapa yang berhubungan dengan membersihkan desa itu kan biasa setahun sekali ya. Tapi dalam tanda kutip yang disampaikan yang leluhur saja ini di tahun 2024 ini lumayan ekstrim melakukan tindakannya. Jadi kayak pemurniannya juga terlalu sering, bahkan untuk yang ini berarti pemurniannya juga akan lebih panjang. Berarti satu dampaknya, teman-teman spesial, energinya juga akan dibutuhkan ya, dan kalian sepertinya masih cukup panjang kadar olengnya. Jadi tetap harus sabar ya. Netralkan dengan yang sudah disebutkan di video sebelumnya, silakan tonton. Itu hanya untuk menetralkan saja, tetapi setidaknya berkontribusi secara energi ini juga akan berdampak ke tubuh kita yang kurang baik ya. Berarti ada sesuatu yang sedang membayangi kita, teman-teman, harus hati-hati. Salah satunya musibah besar, kemudian juga penyakit, dan juga terkait dengan perekonomian di sini yang sepertinya juga kurang baik ya, sedang kurang pas keadaannya sehingga dimurnikan atau sedang ditata ulang. Menurut aku sih arahnya lebih ke situ. Nah, belum lagi ada campur tangan anak buahnya Mbah Dakjal atau si kita gambarkan sebagai Betari Durgo tadi, yang juga akan cukup menjegal kegiatan ini. Pasti mereka nggak suka, mereka maunya ya cari teman yang banyak buat di neraka. Ya toh? Mereka maunya akan cari rekan yang banyak untuk di kerak neraka supaya mereka bisa punya teman yang banyak sama-sama di kerak neraka nanti. Dan mereka tidak akan pernah suka dengan energi pemurnian seperti ini. Jadi apakah memang ada perang gaib? Kalau dikatakan perang gaib menurut saya sih lebih ke tameng antar tameng aja. Dan ini juga akan berdampak ke sesuatu yang terjadi dalam tanda kutip bisa kayak, maaf ya, ini mungkin nggak berhubungan, tapi secara garis besar akan juga banyak kecelakaan, banyak musibah juga yang dipicu bukan hanya dari energi efek samping penetralannya, tetapi juga dari gangguan oleh bangsa jin. Yang paling banyak adalah mereka akan coba membuat gaduh, mereka akan coba memecah konsentrasi dengan meminta banyak tumbal. Seakan-akan pemurnian ini butuh banyak tumbal, padahal ini ulah dari kerjaannya Mbah Dakjal tadi. Jadi mereka tuh juga akan membuat gaduh, kemudian akan banyaknya musibah yang ditimbulkan oleh Mbah Dakjal. Ini juga bahaya, berarti kita terancam dari beberapa sisi. Makanya ya walaupun tujuannya baik, walaupun ini yang baik, ternyata ada efek samping yang bisa jadi juga akan bisa berdampak untuk di sekitar kita. Nusantara khususnya juga tubuh kita. Tadi anak-anak indigo juga pasti akan ngerasa lebih kurang nyaman dengan kesehatannya, tidurnya kurang, emosional, gampang nangis, pegal, rasanya capek luar biasa, padahal kerjanya nggak capek ya, lemesnya luar biasa, emosional, nafsu makannya kurang. Ini juga beberapa hal yang mungkin muncul di sekitar kalian, yang kalian rasakan. Salah satunya adalah terkait dengan beberapa poin yang terjadi gara-gara kejadian ini, gara-gara pemurnian ini. Jadi aku dari awal sudah ngomong sama teman-teman, wah kita dimurnikan, kita sedang diperbaiki, kita sedang dimandikan, berarti ada yang kotor dong, berarti ada yang nggak bener dong, harus dibersihkan, berarti ada yang sakit dong, ya kan? Nah, poin-poin yang harus kita waspadai ke depan salah satunya adalah memang penyakit, teman-teman. Penyakit, ini hati-hati dengan COVID ya, nanti kita bahas next lagi lah. Kalau kita bahas sekarang waktunya nanti kepanjangan. Biar lebih pembedanya biar lebih jelas. Satu penyakit, kemudian juga yang paling dominan nih, clue dari Eyang adalah kecelakaan ya teman-teman, hati-hati. Jadi akan banyak musibah yang menelan korban, kemudian kecelakaan yang menelan korban. Ini yang disampaikan Eyang. Jadi kita harus hati-hati dan waspada juga. Dan maaf, saya sendiri juga sedang akan perjalanan jauh. Saya ada niat untuk pulang kampung juga, naudzubillah min dzalik. Sesuatu yang buruk semoga nggak terjadi. Saya harapannya pulang pengen ngerawat makam orang tua, silaturahmi sama keluarga besar. Mudah-mudahan sih diberikan keselamatan, amin. Sekali lagi kita pasrahnya sama Allah aja. Dan Eyang memberikan 2 clue tadi, ya, 2 clue tadi. Memang kalau saya hitung lagi,
elemen terkuat di sini adalah elemen tanah. Hati-hati ya teman-teman. Dua clue tadi, kecelakaan dan juga musibah besar yang akan banyak korban. Kecelakaan ini lebih dominan di darat, kemudian musibahnya lebih dominan dengan musibah yang elemennya tanah. Aku nggak tahu ini apa, tapi ini pesan dari Eyang, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati lagi. Dan kita doakan sama-sama, semoga pemurnian yang dilakukan oleh leluhur kita untuk Nusantara ini segera selesai, kemudian juga segera sesuai dengan tatanan dan juga aturannya, sehingga semuanya biar segera pulih, teman-teman juga bisa lebih enak lagi badannya, energinya nggak dibutuhkan terus, dan rasanya juga lebih nyaman dalam beraktivitas, kemudian juga Nusantara kita dijauhkan dari bala. Berarti ada beberapa bayangan-bayangan yang sedang mengancam kita. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Usaha dari leluhur kita dukung dengan apa? Lalu sebagai manusia biasa, Mas Tulus, kita bisa mendukung apa dengan pemurnian yang sedang dilakukan oleh leluhur kita? Doakan saja, hadiahkan doa sesuai dengan keyakinan kita. Yang Muslim boleh hadiahkan Fatihah, boleh doa sesuai dengan bahasa kita yang kita mampu ya. Intinya kita doakan leluhur kita bisa sesegera mungkin, dan juga Allah berikan kekuatan, Allah izinkan, Allah perkuat tamengnya supaya pemurnian tadi bisa betul-betul manfaat ke tubuh-tubuh kita, ke masyarakat Indonesia khususnya, dan juga ke beberapa titik yang mungkin simbolnya sedang kurang baik. Intinya itu. Hadiahkan Fatihah buat leluhur ya. Kemudian juga teman-teman boleh berdoa secara garis besar, secara keyakinan saja, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, bahasa apapun boleh, selama tujuan doanya tadi adalah meminta untuk apa? Supaya leluhur kita diberikan kekuatan sama Allah, diizinkan sama Allah untuk mengcovery Nusantara kita ini ya. Dan gaman-gaman tadi yang mengayomi Nusantara, ya aku mau bilang enggak, mau bilang iya, kenyataannya seperti itu, mau kalian mau percaya mau tidak, bahwa ada titik-titik tertentu di Indonesia ini yang kayak ditanami sesuatu kayak tumbal, tapi yang ditumbalkan ini adalah sebuah senjata. Senjata tadi ternyata manfaatnya adalah menjadi pengayom dari setiap sudut Nusantara. Intinya itu aja. Mau percaya mau enggak terserah, tapi ini hal yang memang aku juga beberapa kali melihat di beberapa titik ya, di wilayah-wilayah Nusantara khususnya. Hanya secret, dan ini juga tidak semua orang tahu. Intinya di situ ya. Oke? Terima kasih banyak. Ini hanya ini yang bisa Mas Tulus bahas terkait dengan energi pemurnian ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah, harapan kita cuma satu sebenarnya teman-teman. Semoga semuanya segera pulih, segera membaik. Yang keuangannya sedang kurang baik juga segera membaik. Yang rumah tangganya sedang kurang bagus juga rukun lagi. Kemudian kegaduhan-kegaduhan ini segera adem lagi, kerezekiannya bagus, kesehatan juga bagus buat kita. Amin. Insya Allah yang nonton video ini juga Mas Tulus, segala urusannya dimudahkan, dijauhkan dari bala, sakit apapun itu, dan kita insya Allah orang-orang yang dilindungi sama Allah. Katakan amin. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun teman-teman, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan ya. Insya Allah ketemu lagi di next video. Setuju bahas COVID Singapura? Silahkan tulis di kolom komentar di video ini ya. Banyak juga list yang sudah masuk untuk Mas Tulus bahas. Nanti Mas Tulus akan pilih yang menarik ya. Nanti kita bahas lagi untuk next video. Oke? Terima kasih banyak Mas Tulus. Hari ini ada omong-omong ya teman-teman. Jadi agak repot, jadi ini juga nggak bisa live, ini syutingnya sudah pagi-pagi banget supaya Mas Tulus bisa ke Ketapang untuk bantu-bantu ibu-ibu yang lagi masak ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya, insya Allah ketemu lagi next video ya. Jangan lupa untuk jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin ya Allah, semoga segera Engkau berikan jalan ya Allah. Saudara-saudaraku yang sedang nonton video ini yang sedang terlilit hutang, amin. Kemudian teman-teman yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, cepat naik jabatan, gaji nindang naik, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen ngangkat derajat keluarganya, amin ya Allah. Segala hajat teman-teman semoga segera Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual, yang merintis usaha semoga lancar usahanya, dagangannya laris manis nggih untuk yang jualan, amin. Dan yang sedang nonton video ini semoga dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Matur sembah nuwun sederek, terima kasih banyak. Ketemu lagi sama Mas Tulus di setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu ya. Pokoknya kalau di hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu,
Mas Tulus insya Allah akan reguler. Tapi kalau di hari lain selain itu nggak ada, teman-teman nggak perlu nyari dan harusnya memaklumi. Oke, seminggu hanya 3 cukup lah 3 kali seminggu ya, bisa menghilangkan stres ya kan. Apa jangan-jangan nambahin stres kalau ada Mas Tulus bikin video? Apa jangan-jangan bisa jadi teman tidur buat kalian? Sudah ya teman-teman, terima kasih banyak. Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga manfaat. Sekali lagi tetap kalian harus kuat, kalian harus semangat ya, segala sesuatunya tergantung dari kita. Allah tidak akan merubah derajat suatu kaum selain karena keinginan kaum itu sendiri. Oke? Semangat orang baik. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Dadah. Semangat ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.